Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, ya, kita akan lanjutkan sesi ini dengan sharing session dari guru penggerak ya, apa yang didapat, kemudian yang mungkin yang menukik di sana bagaimana proses pembelajaran nanti di blended itu, kalau ada sharing RPP-nya yang lebih mudah seperti apa, dan jika itu merupakan sebuah kesepakatan nantinya akan kita pakai dalam pembelajaran di semester depan. Nih, jadi seperti ini saya akan memberikan waktu 1,5 jam. Jam saya jam 12.30, kita selesai jam 2 gitu. Ya, langsung tanya jawab. Baik, saya serahkan sepenuhnya kepada Bu Sudewi untuk mempresentasikan apa yang akan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Putu. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya berbagi dengan teman-teman ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan bercerita ya tentang program guru penggerak. Pertama, saya ikut guru penggerak itu sebenarnya berawal dari keisengan saja. Awalnya karena di masa pandemi saya kok merasa ada sesuatu yang harus saya kerjakan setelah saya mengajar daring kan. Saya merasa ada waktu saya yang tersisa yang harus saya efektifkan. Setelah awalnya saya mengisi waktu itu dengan nonton drakor, lama-lama bosan. Terus saya scroll TikTok dan itu juga membuat saya kok ada sesuatu juga kurang dengan ini gitu. Terus ada di MGMP, terus ada pengumuman tentang pendaftaran guru penggerak. Nah, saya baca sekilas itu pendidikannya 9 bulan. Nah, saya penasaran apa itu guru penggerak. Terus di sana juga disinggung tentang merdeka belajar. Apa itu merdeka belajar? Terus mengapa harus 9 bulan? Nah, itu mungkin yang membuat saya tergugah, kok lama sekali sih pendidikan guru penggerak itu. Kalau pelatihan lain itu kan biasa 2 minggu sudah selesai, kan jarang yang ada sebulan kan. Itu yang bikin saya penasaran. Rasa penasaran itu dah yang membuat saya ingin untuk mendaftar. Nah, setelah ada keinginan mendaftar, kemudian saya berkoordinasi dengan bapak kepala sekolah yang duluan, berkoordinasi dengan bapaknya. Terus kata bapaknya, ya silakan diikuti. Saya download berkas yang harus kita download. Di sana ada kurikulum vitae, ada rekomendasi dari kepala sekolah. Setelah diberikan rekomendasi, saya mendaftar. Saya lengkapi surat-surat yang diperlukan, kita upload di situ. Terus ada esai yang harus kita selesaikan dalam 2,5 jam. Itu kita selesaikan. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar untuk gelombang keempat, tolong jawaban esai Bapak dan Ibu yang Bapak dan Ibu tulis di sana, tolong disimpan karena itu akan ditanyakan saat sesi berikutnya, saat sesi wawancara. Karena apa yang ada di esai itu yang ditanyakan saat sesi wawancara. Nah, setelah lulus di situ, baru ada nanti praktek mengajar. Bentar. Sebelum praktek mengajar ada tes bakat skolastik dulu. Nah, untuk tes bakat skolastik karena di sini kan tidak semua guru matematika kan, di sana kan banyak matematika yang berperan. Jadi Bapak dan Ibu berkoordinasilah dengan guru matematika. Nah, saya sebelum ikut tes bakat skolastik saya sering mengganggu teman-teman matematika, ada Pak Agus, ada Bu Ayu, ada Pak Meta dan yang lain yang sering saya ganggu untuk membantu saya menjawab soal-soalnya. Jadi Bapak dan Ibu nanti yang basicnya bukan matematika tidak usah terlalu khawatir ya. Yang penting kerjasama dan koordinasinya bagus, saya rasa bisa nanti melewati tahap itu. Nah, setelah tes bakat skolastik, nanti Bapak dan Ibu selanjutnya akan mengikuti tes mengajar. Tes praktek mengajar itu 8 menit. Nah, untuk tes praktek mengajar, Bapak dan Ibu bebas memilih materinya. Silakan Bapak dan Ibu pilih materi yang kira-kira menarik, mulai dari pendahuluan sampai inti, sampai penutup, sampai Bapak dan Ibu bisa melakukan asesmen, refleksi. Bagaimana Bapak dan Ibu mengatur waktu 8 menit itu agar selesai
seperti mengajar di kelas. Nah itu triknya ada, saya terus terang mencari itu di internet, cara mengajar cepat, tapi seolah-olah kita aktif, kita seolah-olah bertanya sama siswa, ayo Adit, apa jawabannya ini? Oh ya bagus Adit, ini benar. Seolah-olah kita ada interaksi padahal di depan kita kosong. Dan itu langsung live dilihat langsung sama tim penilai. Setelah itu Bapak Ibu nanti jeli memilih materi yang menarik saja Bapak Ibu pakai biar kelihatan suasananya hidup. Nanti usahakan yang lebih dari 8 menit karena itu dinilai sampai asesmen, seolah-olah Bapak dan Ibu mengasih evaluasi di akhir pembelajaran. Setelah terlewati tahap itu nanti ada tahap wawancara. Nah tahap wawancara ini kita akan diwawancara oleh psikolog. Nah itu seperti yang saya katakan tadi, kita ingatlah jawaban kita pada saat mengisi esai, karena biasanya itu yang ditanyakan. Pada saat itu saya banyak bercerita tentang murid kita Padma sama Oke, karena itu kan agak mungkin Bapak Ibu yang mengajar sekitar tahun 2014an, yaitu ada Padma sama Oke, anak kita yang sedikit berbeda. Nah itu saya ceritakan itu bagaimana si Oke yang tidak, si Padma yang tidak, kurang tahu, yang agak lambat menerima materi bisa sampai tamat akhirnya di SMA 2. Nah selanjutnya bagaimana agar bisa mengikuti semua program yang ada dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin Bapak dan Ibu mendengar 9 kata 9 bulan itu merasa berat gitu ya. Sebenarnya setelah kita jalani, awalnya saya sama Bapak dan Ibu, dan bahkan awalnya juga saya itu telat mengetahui pengumuman kalau saya lulus tahap akhir. Jadi saya tidak ikut ada pertemuan, ada daring yang diikuti oleh semua peserta yang lulus, dan saya tidak ikut itu karena saya tidak tahu ternyata saya lulus. Saya telat melihat SIM PKB saya kalau saya dinyatakan lulus. Tapi syukur pada tanggal 12 Oktober saya mulai pelatihan. Sebelum itu saya sudah mengetahui saya lulus, jadi saya ikut Loka Karya Lano, saya bisa ikuti. Nah, bagaimana agar Bapak dan Ibu bagi teman-teman yang mendatang ke gelombang 4 ya, mudah-mudahan nanti bertambah yang mendaftar, agar bisa mengikuti semua program dalam pendidikan guru penggerak. Yang pertama, Bapak dan Ibu memerlukan dukungan. Nah, dukungan istri dan suami itu penting agar nanti gara-gara Bapak dan Ibu sibuk di depan laptop, suami atau istri Bapak nanti marah-marah. Jadi kalau dari awal Bapak dan kasih tahu, Bapak dan Ibu kasih tahu istri dan suaminya, kalau Bapak dan Ibu akan meningkatkan kompetensi Bapak dengan mengikuti program guru penggerak. Dukungan dari teman-teman, dukungan dari kepala sekolah. Nah, saya sering mengganggu Bapak Wakasek Kurikulum, Bapak Wakasek Kesiswaan, dan Kasubag TI yang sering saya ganggu. Sering saya malam-malam saya telepon, waktu ini Ibu Setiawi saya telepon menanyakan data pegawai, aset sekolah, karena itu ada tugas yang harus diselesaikan. Di samping dukungan, setelah kita memperoleh dukungan dari keluarga, dari rekan-rekan di sekolah, kita memerlukan komitmen. Bagaimana kita berkomitmen bahwa kita pasti bisa menyelesaikan program pelatihan ini, walaupun lama 9 bulan. Saya dari Oktober kemarin sampai bulan sekarang sudah menginjak bulan ke-6, lagi 3 bulan sampai Agustus, pendidikan saya sudah selesai. Desember kemarin, dari pertengahan Desember sampai Januari awal sampai akhir kita benar-benar libur. Sekarang saya lagi proses libur dengan 2 minggu. Jadi Bapak dan Ibu tenang, nanti tanggal merah kita libur, hari Minggu kita nggak ada tugas karena mengikuti tanggal nasional. Nanti Januari karena pendidikan gelombang 4 Oktober sudah mulai ya. Nanti Desember pertengahan kita libur karena Natal sampai akhir. Nanti Januari itu sebulan libur kemarin. Nanti hari raya Idul Fitri kita libur 2 minggu. Kalau Galungan dan Kuningan menyesuaikan karena itu bukan tanggal merah, tetapi biasanya dari provinsi yang mengajukan ke pusat kalau itu ada acara yang hari raya yang acaranya bisa diundur nanti untuk pertemuannya. Nah, selanjutnya, mengapa 9 bulan? Mengapa pendidikannya lama sekali seperti orang hamil ya? Dari baru hamil sampai lahir, anggap begitu. Kenapa 9 bulan? Karena untuk mengubah mindset tentang hal yang baru itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita sudah merasa nyaman, susah untuk berubah. Nah, tipsnya apa? Kita move on dari zona nyaman kita, ubah mindset kita yang dari tidak bisa menjadi bisa. Nah, bagaimana kita merubah mindset kita? Saya sebelum belajar di
pendidikan guru penggerak, saya di kelas itu tidak pernah memikirkan, oh anak ini loh kemampuan matematikanya lebih bagus dari ini, anak ini kemampuannya kurang, harus diberikan treatment yang berbeda. Saya tidak pernah memikirkan itu, karena saya menganggap, oh saya mengajar di kelas itu, inilah cara saya mengajar. Saya tidak pernah memikirkan per individu anak tersebut. Nah, setelah di pendidikan guru penggerak, kita itu mengajar tidak boleh menyamaratakan kemampuan anak tersebut, karena anak tersebut itu lahir dengan kompetensi yang berbeda-beda. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai pendidik itu adalah menuntut anak didik kita agar mereka bisa berkembang sesuai kompetensinya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai anggota masyarakat atau sebagai pelajar. Jadi kita di sini menuntun, sehingga pembelajaran yang diharapkan oleh Mas Menteri Pendidikan kita adalah pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Bagaimana kita menciptakan pembelajaran di kelas itu, mengelola pembelajaran biar berpihak pada siswa, tidak hanya ngangguang kena kita aja sebagai guru, nanti kita ngajarnya seperti ini aja, yang penting materinya tuntas. Masalah kita adalah tuntutan kompetensi dasar biasanya ya. Bagaimana kita mengajar agar kompetensi dasar kita habis, nah itu juga masalah. Nah, bagaimana kita menyikapi itu biar apa yang kita sampaikan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan dan siswa itu mengerti, memahami dan merasa manfaat dari ilmu yang mereka pelajari. Jadi kita dituntut tuh belajar yang bermakna bagi siswa. Nanti kedepannya pembelajaran itu diharapkanlah pembelajaran yang bisa menciptakan profil pelajar Pancasila yang seperti dikatakan Pak Dejabang tadi. Nah, apa manfaat ikut guru penggerak? Nah, manfaat ikut guru penggerak, kita bisa berkolaborasi dengan guru-guru lain dari TK, SD, SMP, SMA. Kita dijadikan satu, kita bisa berkolaborasi, berbagi praktek baik dalam pembelajaran, dan bisa bercerita tentang program sekolah kita, serta melakukan refleksi apa yang harus kita perbaiki, apa yang bisa kita tiru dari sekolah lain yang programnya bagus. Nah, di samping itu, selama 8 KD setiap bulan kita akan boleh akomodasi sebagai ganti dari kuota yang kita habiskan selama daring. Nah, akomodasi itu lumayan ya, lumayan lah untuk nambah-nambah uang saku kita. Selanjutnya, nah perubahan mindset. Nah, sini pembelajaran seperti saya katakan tadi, dalam pembelajaran nanti yang diharapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu di mana kita menciptakan siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, berkebinekaan global dan bergotong royong. Nah, bagaimana kita menciptakan anak didik kita biar mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin teman-teman melihat tugas-tugas saya banyak ya, saya mengikuti guru penggerak. Saya sering membuat video, tapi sebenarnya tugas-tugas saya itu merdeka ya Bapak Ibu, tidak mesti membuat video. Kenapa saya membuat video? Karena Pak Pasek memberikan dulu saya kesempatan ikut pelatihan yang Sembatik Provinsi. Saya belajar buat video di sana, karena saya baru bisa membuat video, tangan saya gatal untuk setiap tugas yang saya buat dalam bentuk video. Padahal tidak harus dalam bentuk video, di sana bisa berupa tulisan, infografis. Karena saya tidak bisa menulis, tidak bisa membuat artikel, juga saya lebih senang membuat video. Jadi tugasnya saya selesaikan dalam bentuk video. Nanti Bapak Ibu bebas mau bentuk video, mau tulisan, mau peta konsep dan sebagainya juga nggak masalah. Namun ada beberapa tugas memang harus dibuat dalam bentuk video ya. Saya juga pernah membuat tugas dalam bentuk puisi. Kenapa saya membuat puisi? Karena di sana ada tugasnya bebas, mau bernyanyi, saya nggak bisa bernyanyi. Saya lebih baik berpuisi daripada saya disuruh menyanyi. Pilihannya bernyanyi atau membuat puisi. Ya, saya pilih membuat puisi, kan nggak mungkin falsnya, ya anggap bisa lah. Daripada menyanyi saya dari awal sampai akhir nggak jelas nanti. Nah, selanjutnya, mengapa kita harus menjadi guru penggerak? Karena nanti guru penggerak akan memberikan vibrasi positif untuk sekolahnya. Nah, diharapkan nanti dengan semakin banyak ada guru penggerak di sekolah tersebut, perubahan yang terjadi di sekolah tersebut dalam pembelajaran akan
lebih bagus, lebih berpihak kepada siswa. Nah, untuk saat ini sudah dibuka pendaftaran seleksi calon guru penggerak, pengajar praktek juga, fasilitator juga. Untuk angkatan keempat ditutup tanggal 25 untuk guru penggeraknya, untuk fasilitatornya dan guru pedam praktek, pengajar prakteknya sudah ditutup rasanya. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya paparkan tentang guru penggerak sebelum nanti masuk ke sesi berikutnya tentang materi yang saya dapatkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang memiliki masa kerja minimal 5 tahun dan sisa masa kerja masih 10 tahun, silakan mendaftar sebagai guru penggerak, sebagai agen transformasi perubahan. Ya, di sini saya lihat masih banyak yang berkompeten untuk ikut, karena ada beberapa yang masa kerjanya masih lama juga ya. Jangan memikirkan apa sih yang kita dapat di situ, itu kan hanya seperti itu. Jangan berpikir begitu. Ada kesempatan di depan kita, jangan lewatkan kesempatan yang ada. Ambil kesempatan itu. Kita nggak tahu arahnya ke depan, nanti siapa tahu ada syarat sesuatu yang harus, kalau dia karena udah jadi guru penggerak, ada syarat yang harus terlewati begitu saja gitu. Ya mungkin ya, tapi kita arahnya bukan juga sebagai pemimpin pembelajaran sih ya. Mungkin seperti kata Pak Dut kemarin kan, nanti untuk cakep misalnya tidak ada harus melewati itu ya. Mungkin ini cocok bagi yang berminat ke situ ya. Kalau saya sih jauh dari itu. Ya, itu yang bisa saya paparkan tentang guru penggerak ya. Mungkin ada yang bertanya sebelum lanjut. Ada yang bertanya tentang guru penggeraknya ini dulu sebelum ke materinya. 1-4 itu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sana dimana pembelajaran berpihak kepada murid. Yang saya ambil itu modul tentang pembelajaran berdiferensiasi. Karena pembelajaran berdiferensiasi itu sangat menarik buat saya, dan mungkin ini juga akan bisa mengatasi keluhan kita terhadap tugas murid-murid kita yang banyak yang mengumpul tugas, terus mereka mengompor dalam pembelajaran ya. Mungkin ini bisa membantu Bapak Ibu nanti menyelesaikan, sedikit membantu Bapak dan Ibu untuk menyikapi hal tersebut. Terjun bebas. Oke, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, Bapak dan Ibu bayangkan kelas yang Bapak Ibu ajar ya. Mungkin sekarang kita bisa bayangkan ya, karena kita daring ya, kita nggak tahu siswa kita. Tapi yang biasa mengadakan Google Meet, setidaknya tahulah istilahnya seperti apa ya. Bayangkan di kelas Bapak dan Ibu yang Bapak Ibu ajar, ingatkah Bapak dan Ibu satu persatu dari siswa yang Bapak Ibu ajar, bagaimana karakteristiknya, mana yang kemampuan matematikanya cepat, mana yang suka mendengarkan, mana yang suka ngobrol di kelas, mana yang cari perhatian. Nah, ingatkah Bapak dan Ibu karakter siswa yang Bapak ajar? Dari kelas misalnya kita mengajar 36 siswa. Nah, apakah Bapak dan Ibu ingat dengan siswa yang Bapak dan Ibu ajar? Ya, saya juga tidak semua kepala saya ingat. Paling yang kita cepat ingat siswa yang paling menonjol, siswa yang kurang, nakal, kalau ya. Nah, sekarang apa tujuan kita mengetahui karakteristik siswa? Nah, itu kaitannya dengan kebutuhan siswa ya. Nah, ini keberagaman siswa tersebut menjadi tantangan buat kita. Nah, berbagai usaha guru lakukan untuk memastikan murid di kelas itu sukses dalam proses pembelajarannya. Sehingga ada seorang ahli namanya Tom. Ini memaparkan tentang pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Nah, kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya, jika murid Bapak dan Ibu 36
36 itu maksudnya bukan 36 program pembelajaran yang harus Bapak Ibu siapkan ya. Kita bukan Superman, kita bukan Wonder ya yang harus menyiapkan ke 36. Bagaimana sekarang mengelola pembelajaran di kelas biar bisa memenuhi belajar individu setiap murid. Nah, sehingga kita diperlukan membuat keputusan yang masuk akal, yang berorientasi pada kebutuhan murid. Nah, bagaimana cara kita menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar? Itu yang penting. Yang kedua, tujuan pembelajaran kita definisikan dengan jelas agar tidak guru saja yang tahu tujuan pembelajaran kita hari ini. Murid juga harus tahu apa tujuan pembelajaran mereka hari itu. Nah, kita harus mengadakan penilaian berkelanjutan. Apa itu penilaian berkelanjutan? Nah, kita dari proses pembelajaran itu kita tahu siswa mana yang perlu kita tangani lebih lanjut. Selanjutnya kita harus merespon kebutuhan murid karena kebutuhan belajar murid itu berbeda-beda. Nah, baru kita membuat manajemen kelas yang efektif. Pertama, dalam pembelajaran berdiferensiasi kita perlu memetakan kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid dipetakan berdasarkan 3 hal, yaitu kesiapan belajar atau readiness murid, minat murid, dan profil belajar murid. Nah, mengenai data-data ini mungkin di BK ada ya untuk minat murid, mungkin yang ada pendataan itu yang. Jadi kita tahu kalau mau minat murid kita bisa lihat data dari BK, mungkin ya ada. Profil belajar murid juga kasih satu-satu. Kesiapan belajar murid. Nah, misalnya ini ada contoh seorang guru bahasa Indonesia. Dia akan mengajar tentang karangan narasi. Nah, di sana setelah dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan kesiapan belajar, diperoleh 3 kelompok. Kelompok A adalah murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar, memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kelompok B adalah murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar, namun kosakatanya masih terbatas. Kelompok C, murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang benar dan kosakatanya pun terbatas. Nah, dengan melihat kesiapan belajar murid yang seperti ini, sekarang kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tuntutan apa yang kita minta sama siswa, hasil belajar seperti apa yang kita inginkan? Nah, ini contoh kesiapan belajar. Nah, sekarang apa itu kesiapan belajar? Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya, kesiapan belajar itu kapasitas siswa untuk mempelajari materi baru. Nah, di sana tugas kita itu mempertimbangkan tingkat kesiapan murid akan membawa murid keluar dari zona nyaman mereka. Dengan lingkungan belajar yang mendukung, mereka akan tetap menguasai materi baru mereka. Jadi, dengan mengetahui kesiapan belajar murid, kita bisa melakukan treatment apa yang cocok untuk murid tersebut, sehingga murid tersebut bisa keluar dari zona nyamannya. Mereka tertarik untuk melakukan pembelajaran. Selanjutnya minat murid. Nah, minat murid itu salah satu motivator yang penting agar anak itu mau terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Tujuan mengetahui minat murid, yang pertama, untuk membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan keinginan mereka untuk belajar. Yang kedua, menunjukkan keterhubungan antara semua pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang familiar bagi murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang familiar. Nanti saya berikan contohnya ya, yaitu sebagai motivator. Motivasi sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini mengetahui profil belajar murid penting ya. Profil belajar sepengaruh ada gaya berpikir, kecerdasan, budaya. Nanti gaya belajar murid ada auditori, kinestetika, visual ya. Nah, ini contoh pemetaan kebutuhan murid berdasarkan minat. Misalnya minat murid itu ada yang suka olahraga, ada suka kesenian, ada suka sains. Nah, kita kelompokkan siapa saja yang suka olahraga, siapa saja yang suka kesenian, siapa saja yang suka sains. Nah,
Produk yang diminta nanti, ini pelajaran bahasa Indonesia ya, tulisan prosedur. Nah, karena dia suka olahraga, kita suruh dia membuat tulisan prosedur tentang menggiring bola misalnya. Terus yang suka kesenian tentang bagaimana membuat rumah-rumahan dari stik es krim misalnya, tuntutan yang kita minta produknya. Terus sains, karena mereka suka sains, misalnya kita minta membuat rangkaian listrik paralel dan seri. Nah, seperti itu contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Nah, dalam proses ini guru sudah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan mempertimbangkan minat murid. Nah, dengan mempertimbangkan minat murid, diharapkan murid itu lebih tertarik dalam proses pembelajaran karena tugas yang diberikan sesuai dengan kesukaan mereka. Jadi kalau kita suka sesuatu misalnya, terus kita diberi tugas membahas tentang sesuatu itu jauh lebih menarik daripada kita membahas sesuatu yang tidak kita suka. Nah, selanjutnya contoh pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Nah, ini matematika, ini pelajaran matematika ya. Ada beberapa siswa yang telah memahami konsep drilling, dapat melakukan operasi hitung perkalian dasar. Ada beberapa siswa yang memahami konsep drilling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung. Terus ada murid yang belum memahami konsep drilling. Nah, prosesnya yang akan dilakukan, proses yang dilakukan untuk siswa yang pertama, kelompok siswa yang telah memahami konsep drilling, murid diminta mengerjakan soal-soal tentang soal-soal tantangan yang mengaplikasikan konsep drilling. Nah, untuk siswa kelompok kedua, murid menggunakan bantuan benda-benda konkret biar lebih gampang menghitung. Nah, untuk kelompok ketiga yang belum memahami konsep drilling, murid akan mendapatkan pembelajaran eksplisit tentang konsep drilling. Nah, itu perlakuan yang berbeda yang kita lakukan kepada murid sesuai dengan kelompok setelah kita lakukan pemetaan. Nah, ini berdasarkan profil belajar. Nah, profil belajar, gaya belajar ya, bisa dengan visual, auditori atau kinestetik. Nah, produk yang kita minta, kita sesuaikan dengan gaya belajar mereka, bisa berupa gambar, rekaman wawancara maupun video ya. Terus prosesnya saat menjelaskan, guru menggunakan lebih banyak gambar untuk siswa-siswa yang gaya belajarnya visual. Terus guru menyediakan kesempatan bagi murid untuk mengakses sumber belajar yang bisa didengarkan, untuk yang auditori dan kinestetik. Guru membuat beberapa sudut belajar atau display yang ditempel di tempat-tempat berbeda untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Nah, ini jika belajar tatap muka rasanya. Nah, sekarang bagaimana? Ini kegiatan pembelajaran berdifferensi ada 3 yang nanti berdifferensi konten. Kontennya yang kita bedakan, bisa berupa video, bisa berupa tulisan. Terus berdifferensiasi proses seperti tadi, prosesnya berdasarkan minat bisa. Terus berdifferensi produk yang kita minta itu bervariasi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki siswa. Nah, ini tentang pembelajaran berdifferensiasi. Mungkin nanti untuk contohnya, saya ada contoh tugas pembuatan SPP di sini. Ada yang ditanyakan dulu tentang pembelajaran berdifferensiasi sebelum saya berikan contohnya? Gimana cara mengetahui ini awal itu? Apakah tulisannya ada? Ya, untuk melakukan pemetaan awal, sebelum kita melakukan pemetaan, bisa lewat kuesioner. Kemarin kita menggunakan kuesioner kan, kita buatkan kuesioner minat siswanya apa. Kalau terlalu banyak minatnya, nanti kita lakukan penelitian lagi biar nggak. Tapi kalau malah tugas, misalnya kita produknya kita minta berdasarkan minat itu nggak masalah ya. Kalau misalnya dalam pembelajaran kita ngasih kontennya, ini Pak Putus, sebelum kita melakukan pemetaan, bisa kita lakukan melalui kuesioner karena kita daring ya. Kalau tatap muka kita langsung printkan kuesionernya seperti itu Pak Putus. Ya. Yang lain?
Ini nanti penerapannya di RPP. Nah, sebelum Bapak dan Ibu masuk ke RPP, Bapak dan Ibu seperti yang aku tanyakan tadi, kita perlu melakukan pemetaan terlebih dahulu. Pemetaan tentang minat murid, gaya belajar murid, dan kesiapan murid. Nah, ada RPP yang saya buat. Saya di sana melakukan diferensiasi konten dengan memberikan, karena kita daring, dengan memberikan 3 link kepada siswa. Linknya itu bisa berupa video dengan materi yang sama ya. Misalnya saya ambil larutan penyangga, saya berikan 3 link. Pertama, linknya itu berupa video. Yang kedua, teks. Yang ketiga, saya rekam suara saya. Mungkin ada siswa yang bisa lewat mendengar. Saya rekam suara saya cantumkan di LMS kita. Nah, tugasnya ada beberapa tugas yang memungkinkan siswa, kalau hitungan mungkin semuanya dalam bentuk teks ya. Kalau misalnya tugasnya tentang peranan larutan penyangga, saya kasih kebebasan siswa. Di sana bisa membuat tugas dengan membuat video atau membuat PowerPoint, atau mereka merekam suara mereka tentang penggunaan larutan penyangga. Jadi kita di sana sudah melakukan diferensiasi produk. Karena produk yang kita minta kita sesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Jadi dengan kita menerapkan pembelajaran ini, saya harapkan keluhan siswa itu berkurang, karena selama ini saya mendengar, aduh tugasin video doang kok, gelap kayak video gitu. Ada beberapa siswa mengeluh seperti itu. Jadi kalau Bapak dan Ibu memberikan mereka kebebasan memilih produk yang mereka kumpulkan ke kita, bisa berupa video, tulisan atau audio. Jadi siswa itu merasa senang. Kenapa? Karena mereka belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kalau kita paksa semua buat video, tidak semua siswa bisa membuat video, dan tidak semua siswa suka memperlihatkan dirinya di sana, tidak semua siswa ingin tampil. Itu yang saya tangkap. Jadi dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, setidaknya kita sudah menerapkan filosofi pendidikan di Hajar Dewantara. Kita sudah memberikan kemerdekaan anak-anak belajar dengan memilih apa yang mereka sukai, tidak kita paksa harus video atau tulisan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini RPP, ada contoh RPP-nya. Seperti biasa, tujuan, sumber belajarnya. Nah ini langkah-langkahnya. Nah, di sana sumber belajar yang saya masukkan, di sana ada berupa video, ada tulisan, dan ada rekaman suara. Nah, di sini guru sudah melakukan diferensiasi konten sesuai dengan gaya belajar atau profil murid. Nah, jadi siswa yang suka menonton video, silakanlah buka link yang menonton yang video. Nah, kalau siswa yang suka membaca, buka link yang bisa mereka baca. Kalau suka mendengar, ya bisa buka link yang mereka bisa dengarkan. Dengan begitu kita membantu siswa untuk memahami materi itu lebih cepat. Karena tidak semua, seperti saya katakan tadi, tidak semua siswa nanti suka nonton video. Mereka ada yang paham dengan membaca. Nah, ini ada materi lain juga selama kita belajar di guru penggerak. Kita mungkin di kelas sering merasa jenuh ya. Kadang-kadang kita ingin marah melihat siswa kita, apalagi jam-jam terakhir kan. Jam-jam terakhir melihat siswa kita seenaknya, tidak melihat kita, ada banyak yang ngantuk. Nah, kita di sini kita diajarkan pembelajaran sosial emosional juga, bagaimana kita mengelola diri kita agar tidak marah. Di sana ada namanya teknik stop. Nah, kita berhenti. Teknik stop itu kita berhenti dulu, berhenti sejenak. Kita ajak anak didik kita berhenti, lepaskan semua apa yang mereka pegang. Mereka diam, mereka membayangkan apa yang terjadi pada diri mereka sampai mereka tenang, baru kita lanjutkan pembelajaran. Itu untuk menghindari kita marah-marah di kelas. Karena apa? Karena pendidikan sekarang, kalau kita marah-marah di kelas itu membuang-buang energi kita. Karena siswa itu sekarang tidak suka kita marahi ya. Pembelajaran yang baik tidak memberikan hukuman. Kita sharing sama siswa bagaimana kita istilahnya, kalau saya juga
kadang-kadang merasa ekstrim dengan istilah Ki Hajar Dewantara. Guru berhamba kepada siswa itu pembelajaran yang baik menurut Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita memposisikan siswa kita seperti raja, karena kita yang berhamba pada siswa. Nah, tapi berhamba dalam tanda petik ya, kita pahami itu. Jadi berhamba bukan kita sebagai bawahan anak-anak. Bagaimana kita bisa memposisikan mereka dengan baik, itu intinya. Nah, selanjutnya ini konten. Pementakannya juga. Nah, ini pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan minat. Nah, kita buatkan kuesioner, mana siswa yang kita menulis, suka video, suka rekaman suara. Nanti produk yang kita minta, kita suruh siswa membuat resume cara kerja larutan penyangga dan kegunaannya. Yang suka video buat dalam bentuk video, yang suka menulis buat dalam bentuk tulisan. Nanti yang suka pakai rekaman suara silakan buat dalam bentuk rekaman suara. Di sini kita sudah melakukan diferensiasi produk dalam proses pembelajaran dengan mempertimbangkan minat murid. Nah, ini pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan profil murid. Nah, seperti tadi. Jadi makanya saya mengirimkan 3 link di situ biar bisa menyesuaikan mana yang mereka suka. Nah, di sini kita sudah melakukan diferensiasi konten dengan mempertimbangkan profil murid. Ini sosial emosional. Nah, ini teknik stop ya. Ini teknik stop yang saya dapatkan. Itu stop ya. Ada video yang ingin saya tunjukkan biar Bapak Ibu tidak ngantuk. Nah, silakan Bapak dan Ibu termasuk guru yang mana selama ini. Suaranya kedengaran ya? Halo, Bapak Ibu guru calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Adam, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya dulu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Tahu aja. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolahnya sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5, harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali rapikan ya maksudnya. Tas dulu dong. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, 3 kali berarti saya dapat sertifikat. Ini Bu, saya belum punya tugas. Maaf ya Bu,
Saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Bapak dan Ibu termasuk guru yang mana? Guru yang pertama itu guru yang bagaimana? Ada 5. Mesin testing aja. Oke, di sana kan ada 5 karakter guru ya. Yang pertama yang suka memberikan hukuman, ya. Suka memberikan hukuman dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran ibu tersebut, anak tersebut disuruh menulis di depan ya. Nah, sekarang menurut Bapak Ibu, guru yang baik itu yang nomor berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya baik tergantung situasi. Bapak Ibu yang lain? Tergantung anaknya. Nah, dalam pembelajaran guru penggerak diharapkan kita sebagai guru itu guru yang kelima. Kita menjadi manajer, kita bisa memberikan solusi kepada anak tersebut agar tidak mengulangi lagi. Karena dengan memberikan hukuman, setelah hukuman itu lewat, anak tersebut bukannya berubah, bisa melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, seperti tadi ada yang berteman ya sama murid itu, ya sampai kos itu kan anak-anak ya besok bisa melakukan hal yang sama lagi kan, itu siswanya. Nah, kita diharapkan bisa menjadi guru yang kelima, di mana kita bisa mencarikan solusi kepada anak tersebut bagaimana agar bisa membagi waktu antara membantu orang tuanya dan mengerjakan tugas di sekolah. Nah, kita diharapkan menjadi guru yang seperti itu. Nah, dalam pembelajaran guru penggerak kita juga ada istilah kucing ya, yang sudah saya lakukan sama Pak Putu waktu ini dan juga ada sama siswa. Nah, di sana kita mencarikan bukan kita yang mencarikan solusi, tapi siswanya yang menemukan solusinya sendiri dengan menggali potensi siswa. Nah, itu penting. Jadi siswa itu memiliki kesadaran diri bahwa dia itu mampu. Kita hanya menuntun. Nah, kita hanya menuntun siswa menemukan kompetensinya. Nah, itu yang diharapkan ya dalam pembelajaran guru penggerak. Nah, saya punya testimoni dari siswa karena saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di kelas. Om Swastiastu. Perkenalkan saya Johanka dari kelas 11 kelas 1, salah satu siswa dari Pus Dewi. Selamat belajar dengan Pus Dewi. Saya menjadi lebih semangat belajar kimia karena dia belajar yang menarik, unik, dan fleksibel. Kami sebagai siswa juga diberikan materi berupa model teks, gambar, audio, bahkan video yang membuat kami sebagai siswa menjadi lebih paham dan lebih tertarik dalam mengikuti materi kimia. Untuk tugasnya pun lebih mengedepankan kreativitas dan menemukan solusi permasalahannya. Jadi siswa dibebaskan untuk memilih solusi dari permasalahan kimia yang diberikan dengan sesuai kemampuan minatnya. Jadi sangat bersemangat dalam belajar kimia dan terima kasih Bu Dewi. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komandi Marista Wardana dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 15. Pada pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Bu Sudewi pada mata pelajaran kimia yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet, kami selaku siswa merasa senang dan enjoy dalam menerima pembelajaran karena kami diberikan kebebasan mengenai penggunaan media yang beragam dalam penyampaian materi,
seperti menggunakan PowerPoint, audio, video, maupun yang lainnya. Sehingga kami sebagai siswa dapat berkreasi sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan masing-masing dari kami. Sekian penyampaian dari saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi, 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 Om. Itu beberapa dua siswa saja yang saya ambil testimoninya ya. Ada beberapa yang saya sudah tanya langsung. Mereka tuh merasa senang karena kita kasih kebebasan dalam memilih produk tugas yang kita minta, dan materi yang kita sajikan juga bervariasi. Itu sangat membantu siswa. Itu yang saya tangkap dari siswa yang saya tanya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah menerapkan di kelas. Ini ada linknya. Karena ini merupakan tugas saya selama mengikuti guru penggerak. Saya terapkan teknik stop juga saya. Oh ya, silakan. Baik, apa sudah terlihat? Antusiasme siswa belajar juga. Jadi yang pertama, saya ingat bahwa rencana ini merupakan rencana Teknik stop yang saya terapkan. Berbeda-beda, bisa rasakan Di tengah pembelajaran, saya hentikan pembelajaran karena siswa-siswa merasa jenuh. sudah. Oke. Bingung, ya bikin bingung, ada yang salah yang lain. khawatir, Bu. Khawatir, kenapa khawatir? Takut salah soalnya. Oh, takut salah. Nah, sekarang untuk mengembalikan fokus kalian lagi, biar rasa khawatir kalian hilang, ya. Sekarang silakan buku, pulpen, pensil yang kalian pegang, kalian taruh dulu. Sudah? Oke, kita berhenti sejenak, hentikan aktivitas kalian. Oke, sudah? Kalau sudah, pejamkan mata kalian. Pejamkan matanya. Tarik nafas dalam. Hembuskan perlahan. Tarik nafas. Hembuskan perlahan. Ya, lakukan secara berulang. Rasakan, amati apa yang kalian rasakan, apa yang terjadi pada tubuh kalian. Kalian amati, kalian rasakan, matanya masih terpejam ya. Tarik nafas dalam, hembuskan, amati, rasakan apa yang terjadi pada tubuh kalian. Nah, sekarang buka mata kalian perlahan. Apa yang kalian rasakan? Apakah kalian merasa lebih tenang, lebih bisa fokus kembali? Lebih fokus, Bu. Nah, sekarang lanjutkan aktivitas kalian kembali ya. Teknik yang Bapak dan Ibu yang mengajar siang misalnya bisa menggunakan teknik ini untuk mengembalikan fokus siswa ya, daripada kita di kelas marah-marah karena melihat siswanya lain-lain. Kita suruh anaknya diam dulu biar bisa fokus kembali. Itu namanya teknik stop ya. Kita stop, berhenti sejenak. Bapak dan Ibu, inti dari pembelajaran yang saya peroleh selama mengikuti program guru penggerak itu, bagaimana kita mengelola pembelajaran biar merdeka belajar. Itu intinya, biar siswa itu merasa nyaman dalam belajar, pembelajaran kita berpihak kepada siswa, sehingga diharapkan ke depannya kita bisa menciptakan profil pelajar Pancasila
bagaimana kita menggali kemampuan siswa, karena siswa itu terlahir dengan bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kita hanya menuntun bagaimana siswa tersebut bisa mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu poin dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang diterapkan di guru penggerak ini, yang kita diajarkan sisu bagaimana kita melakukan pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, di samping tentang pembelajaran berpihak kepada murid, selama program guru penggerak kita juga belajar tentang aset sekolah, manajemen sekolah. Itu nanti mungkin untuk kedepannya bagi rekan-rekan yang akan menjadi pemimpin di sekolah mungkin ya. Kalau yang saya ambil di sini, ilmu yang banyak saya ambil itu tentang pengelolaan kelas, karena itu sangat berguna sekali apalagi dalam situasi daring seperti ini, karena dia mengurangi keluhan-keluhan siswa. Karena setelah saya amati tugas-tugas yang banyak nunggak adalah tugas yang kita minta berupa video, karena itu mungkin menurut beberapa siswa berat. Jadi Bapak dan Ibu nanti bisa menyikapi untuk tugas-tugas berupa video. Kalau bahasa Inggris mungkin harus ya, karena ada yang ngomong speaking ya, itu harus. Mungkin untuk mata pelajaran lain itu bisa disiasati, kita minta dalam bentuk PowerPoint, bisa biar tidak siswanya juga tidak merasa berat nantinya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya mungkin teman-teman yang berdiskusi atau memberikan saran, saya persilakan. Penting sedikit adalah bagaimana kita memberikan kebebasan kepada siswa untuk belajar dari sumber yang mereka pelajari, begitu. Ada yang menurut minatnya dia, kemudian ada gaya belajarnya juga, dan bagaimana produk yang dihasilkan juga siswa bisa memilih berbagai bentuk hasil pembelajaran yang akan mereka setorkan kepada guru. Itu menurut saya sangat menarik begitu ya, karena setiap siswa memang memiliki diri sendiri ya, sebenarnya dari gaya belajarnya sendiri-sendiri dan juga penampilannya juga berbeda. Mungkin ada siswa yang lebih suka video begitu, tapi kalau kami di bahasa Inggris dia kebanyakan sih karena video begitu ya, karena kita harus melihat bagaimana dalam speaking itu seperti apa pengucapan dan segala macamnya, mungkin mereka lebih cenderung kepada kesana. Tapi tidak bisa menutup kemungkinan juga hasil yang lain juga bisa kami dapatkan. Nih, jadi demikian itu yang dapat kami petik dari yang tadi disampaikan oleh sudah tadi. Kemudian saya akan buka sesi tanya jawab ya, jadi dua termin, masing-masing termin dua pertanyaan ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya begitu, atau kalau memang ada yang ingin diperjelas kembali apa yang akan kita lakukan begitu, yang sudah disampaikan oleh Bu Sudewi bisa dipertanyakan kembali. Terima kasih. Pak Menteri tinggal, silakan. Karena tidak ada. Saya tanya stop dulu. Apakah harus menunggu pejamkan mata, pusatkan pikiran, relax? Yang sering saya lakukan, terutama jam-jam terakhir, akan jam 2, jam ketiga itu, sama relaksasi juga, saya lakukan relaksasi, tapi dengan relaksasi maka boleh seperti ini. Kalau tadi dengan duduk, sudah misalkan kita tenang dulu, kemudian arahkan
pernah saya lakukan saya duduk itu bergerak di sekitar tempat duduk ini saja. Mungkin dia jenuh duduknya, saya suruh silakan dia berdiri, kemudian bergerak dan mengangkat beberapa langkah di sekitar tempat duduk ini saja. Dia boleh melakukan ronda dan lanjut. Jadi intinya organisasi supaya kejenuhan itu mulai berkurang. Nah, bukan seperti itu, atau mungkin ada cara lain. Ya, cara lain mungkin yang sesuai dengan keinginannya. Kalau tadi kita seragakan itu relaksasinya seragakan. Sekarang ada kemampuan yang bisa dia atau mungkin dia mungkin tidak apa. Itu terima kasih. Langsung jawabannya. Terima kasih Pak Mangku. Nah, untuk teknik stop itu hanya salah satu cara saja untuk mengembalikan fokus siswa. Nah, sekarang terserah Bapak dan Ibu mau pakai teknik yang apa, buat sendiri tekniknya, nanti buat singkatan sendiri, bisa diaplikasikan oleh teman yang lain, nggak masalah. Pak Mangku mau sambil, kalau teknik ini kita emang diam karena stop itu S-nya stop kan, kita memang disuruh diam. Nanti kalau misalnya Pak Mangku menerapkan teknik yang lain, tidak masalah, yang penting bisa membuat siswa rileks dan mengembalikan fokus siswa. Tujuan kita yang seperti itu. Ya, teknik yang kita di sana kita diajarkan banyak teknik Pak Mangku. Cuma yang gampang saya terapkan dan yang menarik menurut saya ini teknik stop. Nanti ada juga teknik smart, macam-macam ada. Makasih Pak Mangku ya sarannya, masukannya juga. Yang dimampu merupakan salah satu ya. Stop diam gitu. Dan saya juga pernah sebenarnya sharing ini bukan diam gitu, tapi saya suruh siswa itu duduk 5 menit gitu. Jam terakhir semua pada mau seperti itu ya, sekalian saya suruh tidur 5 menit saja. Saya itu berkebun, nanti yang segar coba, ayo lanjut lagi. Daripada yang berat, orang tidur seperti itu. Yang mungkin itu semacam jam saja. Oke, ada tambahan lagi yang disampaikan? Sebenarnya banyak yang dirangkakan dari ini ya sebenarnya. Ini yang akan bisa kita implementasikan sebenarnya untuk pelajaran ini. Bagaimana, ada lagi? Baik, jika tidak ada, ya, jadi cukup dengan satu penanya saja. Mungkin nanti akan ada diskusi secara sendiri begitu. Dalam proses pembelajarannya nanti PTM itu nanti sendiri kita akan banyak melakukan diskusi mengenai menemukan bagaimana sih formula yang tepat untuk proses pembelajaran itu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Bu Sudewi yang sudah sharing, guru penggerak Niki, dan semoga lagi 3 bulan ya. Lagi 3 bulan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian akan ikuti calon guru penggerak angkatan berikutnya, seperti itu yang gambarannya. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang mengikuti dalam sesi Niki. Kemudian akhir kata kami tutup dengan kalimat Santi. Santi. Terima kasih.